Oke, semua kembali lagi di Adirido Vlog. Hari ini kita akan sedikit sharing mengenai bagaimana menerapkan cara mengemudi model Jepang diterapkan di lalu lintas atau jalan di Indonesia atau di sekitar kita ini. Ya, di mana kita tahu kalau di Indonesia atau tempat kita ini lalu lintasnya kayak gini ya. Teman-teman tahu semrawut, ibaratnya rambu-rambu atau peraturan lalu lintas itu dianggap seperti cuman pajangan, jadi benar-benar bukan dianggap peraturan yang harus kita taati, tapi cuman semacam hiasan jalan aja. Nah, nanti kita akan praktekkan langsung bagaimana cara mengemudi di Jepang, kemudian kalau kita terapkan di Indonesia atau kita terapkan di sini seperti apa, atau memang masih relevan, masih cocok, atau kayaknya malah bikin ribet atau gimana, nanti kita praktekkan langsung. Oke, untuk kali ini kita nanti akan mengendarai atau naik Nissan Serena. Maksudnya Serena yang low budget alias Nissan Livina milik saya sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam mobil. Untuk yang pertama, jangan lupa sebelum kita jalan pasang sabuk pengaman dulu. Ini di negara manapun peraturannya sama. Oh ya, pasang dong bang. Kameramen nggak pasang ini. Oke, setelah kita pasang sabuk pengaman, kalau untuk di Jepang itu kita ini atur kaca spion tengah ini. Kemudian ini ngecek juga spion kiri kanan udah pas atau belum. Kemudian posisi mengemudi ini naik. Waduh, mas sudah mundur terus maju sampai nemu ini nemu posisi yang pas. Kemudian juga ini posisi setir, ini kan nemu posisi yang pas. Kalau kira-kira pas, oke, langsung kita cus. Yes. Oke, langsung aja kita jalan. Oke, sekarang kita mau melewati palang pintu kereta atau lintasan kereta api. Nah, kalau di Jepang itu sebelum kita lewat kayak gini, walaupun palang pintunya terbuka, prosedurnya kita berhenti, kita rem, tengok kiri kanan, baru jalan. Kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia kita nerapkan kayak gini, mungkin pas waktu antrian panjang itu mungkin diprotes sama belakang kita. Oke, kalau sudah di jalan kayak gini jalan raya kayak gini, walaupun kita pakai mobil, tapi usahakan mepet ke kiri. Karena apa? Kalau di sana di Jepang itu kita mepet ke kiri itu untuk mengantisipasi motor ya. Tadi kan kalau kita jalan lurus, walaupun lurus ini menepi sebelah kiri ya. Nah, sekarang ini kalau kita mau belok ke kiri, ini usahakan juga mepet ke kiri, bener-bener mepet ke kiri, ambil ke kiri. Nah, kayak gini, jadi mepet, bener-bener mepet. Itu kebanyakan kalau orang Indonesia itu kan walaupun belok ke kiri, ambil sebelah agak agak minggir ke kanan. Nah, kalau kita mau masuk ke lampu merah atau pas kita berhenti di lampu merah, usahakan kita tentukan dulu kita mau kemana, ke kanan atau ke kiri atau lurus. Ini kebetulan kan pertigaan. Kalau kita di kanan, mau belok kanan, pastikan kita berada di lajur kanan, paling kanan ya. Jangan di lajur paling kiri atau di tengah. Ini sebenarnya bukan hanya di Jepang aja, kalau di sini juga harusnya aturannya kayak gitu. Tapi kadang orang-orang itu ngawur. Mereka mau belok kanan, tapi berhentinya di tengah atau di sebelah kiri. Ini nanti bisa rancu. Loh, nah ini jangan sekali-kali kamu gampang mengeluarkan bunyi klakson.
itu kalau di Jepang itu termasuk hal yang apa ya, kalau dibilang itu tabu. Jadi klakson itu digunakan oleh mereka itu kalau pas kondisi mendadak, misalkan memperingatkan sudah ini ya mepet mau nabrak atau ada orang ngawur ya, bener-bener memang harus diklakson ya kayak gitu. Kalau di sini kan dikit-dikit ngelakson, dikit ngelakson, terus lampu merah, pas di lampu merah baru hijau sedetik aja udah ngelakson. Nah kayak gitu, hindari kayak gitu ya. Kita kadang dengar suara klakson tantin-tantin kayak gitu kan juga risih kan. Nah kalau waktu kita nunggu di ini seperti lampu merah kayak gini, usahakan kita tetap di lajur kita ya, tetap di posisi lajur kita atau posisi awal. Nih kan banyak, ini kan baru hijau 1 detik aja sudah tantin-tantin kayak gitu. Kemudian tadi kalau kita berada di antrian kayak gini tadi atau waktu di lampu merah, itu usahakan jangan apa, megol kanan atau geol kanan, geol kiri, nyari tempat-tempat yang longgar. Udah, fokus aja tetap di lajur kita. Karena apa? Malah nanti bikin ini semerawut. Bukannya kemacetan gampang cepet terurai, malah tambah ini, tambah macet. Yuk. Sabar bos. Nah kalau kita ini lewat seperti ini, jalan seperti ini, ada marka nyambung atau marka jalan yang nggak putus-putus, usahakan kita tetap berada di lajur kita atau nggak melebihi marka jalan atau nggak motong marka jalan. Itu kalau di Jepang ini pelanggaran berat ya, kategorinya lumayan berat sih. Ini kalau di sini kebanyakan marka ini nggak digubris ya, itu belakang kita aja itu injak marka jalan itu pas berhenti. Kalau kita di jalan tol, ketika sedang kecepatan yang konstan atau stabil, misalkan 80 km per jam kayak gitu kan, kita jangan terus-menerus berada di lajur kanan. Usahakan kita di lajur kiri, karena lajur kanan benar-benar hanya untuk apa? Lajur untuk mengendarai kendaraan di depan. Jadi kalau kita terus-menerus di lajur kanan itu namanya lane hogger. Itu kalau di Jepang ketahuan kayak gitu. Misalkan terus menerus dari sini sampai ke berapa kilometer ke depan, nanti kan di sana kan banyak kamera ya. Itu kalau ketahuan kayak gitu, nanti bisa kena tilang. Itu kalau di Jepang. Kalau di sini nggak tahu. Piye iki. Oke, ini termasuk contoh ini ya, mobil depan kita ini termasuk contoh perilaku yang salah. Namanya kemacetan, dia motong jalan. Ini namanya tambah macet ini. Wah, sopir. Ini kayak gini jadinya. Nggak cepet jalan, jadinya malah tambah macet. Ini salah satu contoh yang kayak tadi. Nggak sabar terus selonong kanan kiri malah tambah macet. Sabar bos, tambah klakson lagi. Waduh, mati nih. Kemudian kalau kita mau keluar dari gang,
misalkan kita mau keluar gang atau keluar dari kampung, mau ke jalan protokol atau jalan besar, itu kan biasanya kalau di sini itu ada tulisan ini ya, rambu-rambu stop gitu, stop apa, warna dasar merah kemudian tulisannya putih kayak gitu. Itu aturannya itu kalau di sana itu apa ya, tulisannya bukan stop sih, tapi pakai bahasa Jepang, tomare. Itu aturannya di Jepang itu kalau ada tulisan kayak gitu itu harus berhenti, jadi nggak boleh nerobos. Jadi sebelum masuk ke jalan besar atau jalan protokol itu berhenti dulu sampai set, berhenti benar-benar satu persatu berhenti set, kemudian tengok kiri kanan. Tengok kiri kanan bukan berarti tengok apa ada tukang bakso lewat atau enggak, maksudnya ada motor atau ada mobil lewat enggak. Itu karena kita itu kalau dari ini ya, jalan kecil mau masuk ke jalan utama atau jalan protokol itu kita harus ngalah, utamakan jalur utama. Kebanyakan kalau di Jepang itu orang ketilang itu di situ. Nah, kalau di sini mungkin orang ini ya kurang paham ya. Walaupun udah punya SIM, tapi saya yakin banyak yang nggak paham tulisan itu, arti tulisan itu dan maksudnya gimana. Ya biasa sih, kebanyakan. Oke, kemudian ini ya, yang mungkin kalau bagi saya itu penting juga. Usahakan kalau kita punya mobil, usahakan harus ada tempat sampah. Nah, ini walaupun bukan salah satu peraturan berlalu lintas, ini etika, perkara etika. Kebanyakan kalau orang Indonesia itu mobilnya bagus-bagus, mobilnya mahal-mahal, keren-keren, tapi nggak punya etika. Mereka buang sampah lewat jendela, jadi dibuang sembarangan di tengah jalan. Itu padahal punya mobil bagus, punya mobil mahal, tapi otaknya. Sekali lagi, ini bukan sarana atau bukan niat saya untuk menggurui atau menceramai atau sok pinter. Ini memang murni pure sharing. Ya siapa tahu ini bisa diterapkan di Indonesia, untuk terutama untuk lalu lintas di Indonesia ini. Ya kalau banyak orang yang menerapkan seperti itu, saya yakin sih lalu lintas di Indonesia bakal enak. Sebenarnya banyak ya yang bisa kita terapkan di Indonesia ini. Kebiasaan ini ya, menyetir atau kebiasaan berlalu lintas di Jepang itu bisa diterapkan di sini. Itu banyak. Cuman ya kadang kalau kita terapkan, benar-benar kita terapkan, orang lain itu nganggap kita itu ya apa ya, lebay atau gimana, atau malah ini orang gimana sih nyetir kayak gini. Padahal kita nggak salah. Kita melakukan prosedur berlalu lintas yang benar. Tapi kalau di sini karena biasanya banyak yang salah, jadi kita yang dianggap salah kayak gitu. Oke, mungkin untuk videonya cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton sampai selesai. Kita nanti ketemu di video berikutnya. Ini kita sedang dalam perjalanan pulang juga. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa.